Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di materi SPLTV part 2. Di video SPLTV part 2 ini saya akan membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan materi SPLTV. Jadi nanti mungkin ada 4 atau 5 soal cerita yang akan saya jelaskan di sini, yang akan saya kerjakan dengan caranya. Ini 2 terlebih dahulu ya. Saya mulai dari soal yang pertama. Pada suatu hari, Pak Ahmad, Pak Badrun, dan Pak Yadi panen jeruk. Hasil kebun Pak Yadi lebih sedikit 15 kilo dari hasil kebun Pak Ahmad, dan lebih banyak 15 kilo dari hasil kebun Pak Badrun. Jika jumlah hasil panen kebun itu 225 kilo, maka tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Kita misalkan terlebih dahulu, misalkan hasil kebun Pak Ahmad itu kita misalkan sebagai X. Kemudian hasil kebun Pak Badrun kita misalkan Y, dan hasil kebun Pak Yadi kita misalkan Z. Dari pernyataan yang pertama, hasil kebun Pak Yadi apa di sini? Z ya. Hasil kebun Pak Yadi lebih sedikit 15 kilo dari hasil kebun Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad apa? X ya. Pak Yadi Z. Berarti lebih sedikit 15 kilo. Pak Yadi Z hasil kebunnya lebih sedikit 15 kilo dari hasil kebunnya Pak Ahmad. Pak Ahmad kurangnya 15 ya. Kemudian pernyataan yang kedua, dan lebih banyak 15 kilo dari hasil kebun Pak Badrun. Z lagi ya Pak Yadi, lebih banyak 15 kilo dari Pak Badrun. Pak Badrun itu Y, Y ditambah 15. Bentuk ini dan ini itu bisa dipakai bentuk lain ya. Misalnya dibuat variabel di ruas kiri dan bilangan atau konstanta di ruas kanan, menjadi Z X pindah ke ruas kiri menjadi ini. Atau jika ini mau dibuat positif, maka dikalikan dengan negatif. Ini dikalikan negatif yaitu min, ini dikalikan negatif yaitu plus. Berarti yang positif dulu ya, menjadi X min Z sama dengan 15. Kemudian ini juga bisa diubah menjadi bentuk Z menjadi min Y sama dengan 15. Kemudian pernyataan yang ketiga, jika jumlah hasil panen ketika kebun itu 225 kilo, ketiga kebun berarti X plus Y plus Z sama dengan jumlahnya semua 225. Jadi model matematikanya ini ada 1, 2, 3. Bentuk yang pertama bisa bentuk seperti ini atau ini atau ini. Bentuk yang kedua bisa ini ataupun bisa ini. Dan bentuk yang ketiga yaitu ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jumlah 3 bilangan sama dengan 45. Bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua, dan bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Tentukan masing-masing bilangan tersebut. Kalau soal yang pertama itu hanya model matematika saja, soal yang kedua itu disuruh menentukan berapa masing-masing dari ketiga bilangan ya. Kita misalkan terlebih dahulu, bilangan pertama kita misalkan X, saya singkat bil ya, itu bilangan. Bilangan kedua misalkan Y, bilangan ketiga misalkan Z. Nah, dari pernyataan yang pertama, jumlah 3 bilangan sama dengan 45, berarti X plus Y plus Z sama dengan 45. Kemudian bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua. Bilangan pertama itu X ditambah 4 sama dengan bilangan kedua itu Y. Ini juga nanti bisa diubah bentuk menjadi X sama dengan atau X Y sama dengan, atau
Kemudian dan bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Bilangan ketiga itu Z dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama itu X. Nah, sekarang kita lihat, kita ini nanti menggunakan metode substitusi yang sudah saya jelaskan di video part 1 ya. Kita lihat di pernyataan yang kedua dan ketiga itu yang ada semua di masing-masing ini X ya, kita lihat ya. Di sini ada X, di sini juga ada X. Maka kita ini dibuat X sama dengan ya. Dibuat X sama dengan, berarti B4 pindah menjadi B menjadi persamaan yang. Kemudian ini ada X lagi. Kita ganti X di ini dengan persamaan yang kedua ya, menjadi Z min 17 dengan X ini kita ganti dengan ini persamaan yang kedua Y min 4 Z sama dengan Y min 4 ini pindah plus Z sama dengan Y plus 13. Ini kita misalkan persamaan yang kedua. Sekarang kita substitusikan persamaan yang kedua dan ketiga ke persamaan yang pertama. X plus Y sama dengan 45. X kita ganti dengan Y min 4, Y masih tetap. Z kita ganti dengan Y plus 13 sama dengan 45. Y plus Y plus Y 3Y min 4 plus 13 itu 9. Nanti ketemu Y nya 12. Berarti bilangan yang kedua sudah kita temukan yaitu 12. Y sama dengan 12 kita substitusikan ke persamaan yang kedua untuk mencari nilai dari X atau bilangan yang pertama, yaitu X ini kita ganti dengan 12 min 4 sama dengan 8. Bilangan yang pertama sudah ketemu 8. Kemudian yang terakhir kita mencari Z. Kita substitusikan Y sama dengan 14 sama ya ke persamaan yang ketiga, di mana Y-nya tadi 12 plus 13 sama dengan 25 ya. Sudah ketemu semua. Sekarang kita cek apakah benar jumlah ketiga bilangan itu sama dengan 45. Kita cek ya. Bilangan yang pertama 8, bilangan yang kedua 12. Apa kata 12? 20. Ditambah bilangan yang ketiga 25. 20 tambah 25 45. Berarti benar ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Nomor 3, umur Pak Arif 28 tahun lebih tua dari umur Amira. Umur Bu Arif 6 tahun lebih muda dari umur Pak Arif. Jika jumlah umur Pak Arif, Bu Arif dan Amira 119 tahun, maka tentukan umur Bu Arif dan Amira. Kita misalkan dulu umur Pak Arif itu X, umur Bu Arif Y, dan umur Amira Z. Dari pernyataan yang pertama, umur Pak Arif 28 tahun lebih tua dari umur Amira. Umur Pak Arif itu X, 28 lebih tua dari Amira, berarti 28 plus Z. Amira itu Z ya. Kemudian umur Bu Arif 6 tahun lebih muda dari umur Pak Arif. Bu Arif itu Y, 6 tahun lebih muda dari Pak Arif, berarti Pak Arif kurangi 6, X min 6. Ini bisa diubah menjadi bentuk ini. Kenapa? Karena di sini sudah ada X sama dengan, jadi X kita ganti dengan 28 plus Z gitu ya, ini ya. X kita ganti dengan 28 plus Z min 6. Nanti untuk persamaan yang kedua yaitu Y sama dengan Z plus 22. Persamaan yang ketiga yaitu Pak Arif, Bu Arif dan Amira. Jumlah umur ketiganya yaitu 119, berarti X plus Y plus Z sama dengan 119. Nah, sekarang sudah ada X ini. Nah,
Coba kita cek ya. Umur ketiganya itu kan 119 ya. Kalau 119 itu kurang 68, berarti ini 1, 2. Kita cek ya. Umur Pak Arif 28 tahun lebih tua dari Amira. Berarti 23 ditambah 28. Betul ya, 51. Kemudian lebih tua 6 tahun dari Bu Arif. 55 ditambah 6, betul 51 ya. Berarti sudah betul, ini jawabannya. Untuk jumlah umur dari Bu Arif dan Amira. Kita lanjut ke nomor 4. Bisa dibaca sendiri ya. Ini ditulis, baca, langsung ke jawaban. Kita misalkan harga 1 kilo mangga itu sebagai X, harga 1 kilo jeruk sebagai Y, dan harga 1 kilo anggur itu sebagai Z. Yang ditanya apa? Itu harga 1 kilo jeruk. Berarti nanti yang ditanya itu Y, nilai dari Y ya. Kemudian kita tulis persamaan dari soal. Harga 2 kilo mangga berarti 2X plus 2 kilo jeruk 2Y plus 1 kilo anggur Z 70.000. Kemudian 1 kilo mangga X plus 2 kilo jeruk 2Y plus 2 kilo anggur 2Z sama dengan 90.000. Dan yang terakhir 2 kilo mangga 2X 2 kilo jeruk plus 2Y plus 3 kilo anggur 3Z sama dengan 130.000. Kita mau mencari Y, berarti eliminasi X atau Z ya. Misalkan di sini saya eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Nanti ketemu ini. Kita misalkan persamaan yang keempat. Kemudian eliminasi X lagi dari persamaan yang pertama dan ketiga. Nanti ternyata X dan Y tereliminasi sekaligus karena koefisiennya sama-sama 2. Di sini 2, ini juga 2, sudah tereliminasi. Langsung ketemu nilai Z. Z yaitu anggur ya. Nilai Z 30.000 ini kita substitusikan ke persamaan yang keempat. Maka nanti langsung bisa ketemu nilai Y-nya atau nilai 1 kilo jeruknya ya. Nah, kita masukkan ke persamaan yang keempat ya. Min 2Y, min 3Z nya diganti dengan 30.000 sama dengan min 190.000. Ini 3 kali 30.000 90.000 pindah menjadi plus ya. Nanti ketemu Y-nya 10.000. Berarti harga 1 kilo jeruk yaitu 10.000 rupiah. Saya kasih soal 1 ya, latihan soal. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.